Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang terdiri dari saya Muhammad Naufal Farezi dari Prodi Aquacultur. Saya Satrio Nugraha dari Prodi Aquacultur. Saya Nugraha Eko Utomo dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan. Saya Nurhana Pandi dari Prodi Ilmu Kelautan. Saya Dimas Lambang dari Prodi Ilmu Kelautan. Saya Ibnu dari Prodi THP. Saya Sarah dari Prodi Ilmu Kelautan. Saya Laila dari Prodi Ilmu Kelautan. Saya Syifa Rahma Aura dari Prodi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Kami akan menjelaskan 5 alat tangkap. Pancing ulur, atau yang dikenal juga sebagai handline fishing, adalah metode mancing yang cukup sederhana dan sering digunakan di seluruh dunia. Terdiri dari tali panjang yang diikatkan pada gulungan tali pancing yang terbuat dari plastik atau batang yang bisa dipegang dengan tangan. Di ujung tali biasanya terdapat kail, umpan, dan kadang-kadang bobber atau pelampung untuk membantu mengindikasikan jika ada gigitan dari ikan. Proses memancing dengan pancing ulur dimulai dengan melemparkan umpan ke dalam air, kemudian memegang ujung tali dengan tangan dan menunggu hingga ada gigitan dari ikan. Ketika ada gigitan, pancing akan ditarik perlahan dengan tangan untuk memancing ikan agar mendekat ke arah pemancing, dan kemudian ikan tersebut diangkat dari air. Meskipun terlihat sederhana, pancing ulur membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu untuk berhasil. Selanjutnya, alat tangkap pancing adalah salah satu yang paling umum digunakan. Prinsip alat tangkap ini merangsang ikan dengan umpan alam atau buatan yang dikaitkan pada mata pancingnya. Ia terdiri dari tongkat pancing terbuat dari fiberglass atau karbon, gulungan atau reel, tali pancing berbahan nilon, kail terbuat dari logam, dan umpan sesuai ikan yang ingin ditangkap. Menggunakan alat pancing ini sangat mudah, yaitu buka gulungan senar, lalu tahan menggunakan jari, setelah itu lemparkan ke arah kolam. Jika ikan sudah tertangkap, lalu tarik dan gulung senar sampai ikan muncul. Contoh beberapa ikan yang dapat ditangkap menggunakan alat pancing, seperti ikan mas dan ikan nila. Pada umumnya, serok atau scoop net dikenal sebagai alat bantu yang digunakan untuk mengambil atau memindahkan ikan hasil tangkapan pada pengoperasian alat tangkap ikan tertentu. Untuk cara pemakaian alat tangkap serok adalah dengan cara memegang gagang serok tersebut dengan menggunakan kedua tangan, kemudian celupkan ujung serok yang berbentuk jaring ke dalam air untuk memindahkan ikan yang diinginkan. Beberapa contoh ikan yang dapat ditangkap dengan serok adalah udang, ikan mas, ikan nila, ikan gabus, ikan mujair, dan lain-lain. Alat tangkap trowel memiliki beberapa kegunaan dalam kegiatan penangkapan ikan komersial. Berikut adalah beberapa kegunaan utama dari alat tangkap trowel. Menangkap ikan secara massal. Alat tangkap trowel digunakan untuk menangkap ikan dalam jumlah besar dalam satu operasi, dengan jaring yang luas dan kantong di bagian bawahnya. Alat ini dapat menangkap ikan dalam jumlah yang signifikan. Bubu payung adalah salah satu alat tangkap ikan tradisional yang digunakan di perairan tropis, terutama di wilayah Asia Tenggara. Alat ini umumnya digunakan untuk menangkap ikan, udang, dan jenis fauna perairan lainnya. Bubu payung memiliki bentuk yang khas, mirip seperti payung terbalik, yang terdiri dari rangkaian anyaman bambu atau bahan serupa dan jaring yang terbuat dari tali atau bahan serat alami lainnya. Komponen utama dari bambu payung, satu, yaitu rangkaian bambu atau anyaman. Dalam video ini, itu rangkaiannya itu terbuat dari besi ya. Yang kedua adalah jaring. Nah, jaring bagian penting dari bubu payung. Jaring ini terpasang pada rangkaian bambu atau anyaman dan berfungsi sebagai perangkap ikan. Yang ketiga adalah pintu tempat masuk ikan ke dalam perangkap. Bumbu payung dilengkapi dengan pintu masukan di salah satu sisi. Pintu ini berfungsi sebagai jalur masuk bagi ikan dan fauna lainnya. Setelah masuk ke dalam bumbu payung melalui pintu ini, mereka akan kesulitan untuk keluar karena arsitektur bumbu payung yang khas. Keempat, ada pengait
atau pemancing. Beberapa bubu payung dilengkapi dengan pengait atau pengancing. Pengait ini biasanya berada di dalam lubang kecil yang terletak di bagian bawah atau tengah bubu. Fungsinya adalah untuk menahan ikan agar tidak langsung keluar setelah masuk ke dalam bubu. Cara kerja bubu payung relatif sederhana. Bubu payung diletakkan di perairan dengan bagian masukan atau pintu menghadap ke arah di mana ikan biasanya bergerak. Ketika ikan atau fauna lainnya masuk ke dalam pintu, mereka terperangkap di dalam jaring dan sulit untuk keluar. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.